Nah kalau ini nih Mas, masuk tahun ke 90-an Ya, ya. jadi pada tahun 1976 Indonesia berhasil meluncurkan satelit pertamanya yaitu satelit Palapa. Palapa. Ya, dengan awal mulanya karena adanya Sumpah Palapa yang menyatukan Nusantara dari Pati Gajah Mada dan juga di akhir tahun 90-an dan awal tahun 90-an itu berdirilah stasiun-stasiun televisi seperti tahun 1989 itu SCTV sudah mulai ada dengan melakukan siaran percobaan di Surabaya hingga di tahun 90-an ada TPI, ada RCTI dan stasiun-stasiun televisi yang mulai mengikuti sampai perkembangan stasiun televisi sekarang banyak banget. Jadi banyak banget ya stasiun televisi yang sudah mengawali karirnya sejak tahun 90-an. Nah kalau yang ini gimana? Nah, ini ada kejadian tahun 1998 di mana ada tragedi 1998 yang menjadi catatan merah dalam sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh terulang kembali kejadian yang ada ribuan mahasiswa itu ya? Iya benar sekali gitu. Dan pada saat itu juga komunikasi dan informasi juga berpengaruh juga terhadap kerusuhan-kerusuhan ini gitu. Oke, jadi sebenarnya komunikasi ini sangat berperan penting tentunya dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, boleh kita sebelah sana, Mas? Langsung kita lanjut. Nah, Mas, kalau tadi kita sudah membahas stasiun-stasiun televisi swasta, kita akan melihat stasiun televisi pertama di Indonesia yaitu TVRI. Atau Televisi Republik Indonesia gitu. Tepatnya tanggal lahirnya tanggal 24 Agustus tahun 1962. Di mana yang pada saat itu juga sedang dilaksanakan Asian Games keempat di Jakarta. Oh, keren. Kalau ini apa nih? Dunia dalam berita ini salah satu program tayangan yang sangat digemari oleh masyarakat pada saat itu. Dengan ciri-ciri yang khas dan ada para penyiar-penyiarnya. Wih, keren ya sejarah-sejarah penyiar di Indonesia. Ya, Setia Ditama, Rudiansah dan teman-teman lainnya. Wih, keren. Oke, jadi keren banget nih Explorer tentunya kalau mau dapat banyak informasi di dunia broadcasting dan tentunya sejarah-sejarah pertelevisian, perfilman dan juga sejarah-sejarah berita di Indonesia harus banget datang ke Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kalau ini koleksi yang dulu digunakan oleh TVRI dalam meliput kegiatan Asian Games keempat pada tahun 62. Pakai alat sebesar ini ya? Alat sebesar ini gitu. Jadi ini ada alat pemproses gambarnya yang sedang direkam akan diproses menggunakan mesin ini. Gitu. Keren banget. Nah, Mas, dengar-dengar kan di sini juga ada studio-studio mininya ya? Iya, banyak studio mini. Salah satunya ada studio Si Unyil, studio TVRI dan studio RRI. Nah, pasti Explorer juga penasaran nih. Yuk kita langsung ke studio yang Si Unyil dulu kali ya, karena pasti Explorer juga penasaran banget. Oke, Explorer, sekarang kita sudah ada di dalam studio Si Unyil. Lah, Mas, ini kenapa sih Mas sejarahnya kenapa bisa ada si Unyil ini ada di Museum Penerangan nih? Mungkin Explorer mau tahu. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang Si Unyil, aku mau tanya Masnya dulu, kira-kira Si Unyil yang mana? Si Unyil yang mana ya? Ayo. Ya ada kumisnya? Bukan. Oh, bukan ya? Yang mana tuh? Nih, yang berbaju oranye, ada sarungnya pakai peci. Wow, yang ini? Iya. Kenapa tuh bisa gitu, Mas? Nah, itu salah satu yang menggambarkan tentang masyarakat atau anak kecil Indonesia pada saat itu. Oh, jadi pakai sarung, pakai peci, Iya. bajunya orange gitu ya? Bajunya orange. Ada filosofinya itu ya? Ada filosofinya tersendiri, itu yang menggambarkan anak Indonesia itu harus ceria. Anak gitu. Indonesia harus ceria tuh. Iya. Jadi Explorer kalau ngaku anak Indonesia, kalau nggak ceria, berarti bukan anak Indonesia ya? Ya, jadi Si Unyil ini adalah salah satu tontonan yang sangat legendaris pada saat awal 90-an, itu sangat legendaris sekali. Karena Si Unyil ini salah satu pemerintah dalam memberikan metode pemberian informasi ke masyarakat itu melalui tayangan Si Unyil yang memberikan informasi-informasi yang sangat informatif, sangat mendidik dan sangat bermanfaat. Itu salah satu metode yang dilaksanakan pemerintah pada saat itu. Oke, jadi tentunya pemerintah menggunakan Si Unyil ini juga untuk menjadi salah satu media ya penyampaian kepada masyarakat Indonesia. Wah, keren banget. Nah, selain ada studio Si Unyil nih Mas, Si Unyil kan beserta dengan keluarga-keluarganya nih banyak. Dengan keluarganya ada parade. Ini yang aslinya ya? Iya, yang dulunya digunakan di
tayangkan di TVRI pada saat itu. Oke, jadi pengalaman banget nih buat explorer yang mau langsung datang ke Museum Penerangan karena bisa langsung foto bareng dengan si Unyil aslinya. Gemes banget nggak coba ya? Kayaknya waktu zaman ada si Unyil, saya lucu juga kayak si Unyil mas. Oke, kita lihat studio yang selanjutnya. Kita lanjut. Nah, ini sekarang masnya sudah berada di studio TVRI. Saya salam dulu nggak? Boleh salam dulu. Ini miniatur ya? Iya, ini miniatur. Jadi ini yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat yang berkunjung ke Museum Penerangan terkait gambaran studio yang dilihat di televisi itu sebenarnya bagaimana sih. Keren gitu. banget. Jadi ini miniatur loh. Ya bisa dilihat dan semuanya nampak begitu nyata nih ya buat explorer yang di rumah. Di sini boleh foto-foto juga. Boleh foto-foto, ya, boleh foto-foto juga. Saya jadi pengen salim. Itu ada ibu, ada bapak. Itu sebetulnya beliau siapa nih? Nah, ini sedang proses penyiaran, proses pembuatan berita gitu. Proses pembuatan berita. Iya. Oke, jadi kalau saya mau foto di sini bisa gitu ya, Mas? Iya, bisa lagi wawancara. Di sini gini ya. Iya, lagi Foto. wawancara. Boleh kali nanti Mas fotoin saya ya, Mas ya, Boleh, di sini boleh, ya. boleh, Oke, boleh. Keren banget. Keren banget explorer di studio TVRI. Ini mini studio TVRI ya, Iya. yang ada di Museum Penerangan. Nah, selain ada studio si Unyil, studio TVRI juga banyak hal-hal lainnya koleksi dari Museum Penerangan. Yuk kita kepoin semua. Kita lanjut. Nah, kalau yang ini apa nih, Mas? Nah, kalau masnya ke Museum Penerangan nggak afdol dong kalau nggak ngebahas tentang Departemen Penerangan. Oke, makanya namanya Museum Penerangan. Iya, karena dulu di Oke. Indonesia ada yang namanya Departemen Penerangan yang sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Oke, makanya Museum Gitu. Penerangan ini langsung di bawah Kominfo. Iya, langsung di bawah Kominfo. Oke, Dengan sejarah banget tuh ya. Iya. Nah, di sini ada proses-proses Departemen Penerangan dalam memberikan informasi ke masyarakat. Oke. Ini ada gambar-gambarnya. Jadi zaman dulu masih tradisional banget Ya, ya. tradisional banget gitu dengan Oke, keren. menggunakan proyektor. Jadi kalau mau nonton film nggak ke bioskop, bukan. Tapi kita berkumpul ke tanah lapang, kita akan nonton layar tancap dengan Kayak layar tancap Iya, gitu kayak ya. layar tancap gitu. Oke, siapa yang di sini explorer pernah nonton layar tancap? Kalau belum pernah langsung cobain ke sini aja ya. Ada mesin buat layar tancapnya nggak? Ada di sebelah sana. Yuk kita lihat semuanya. Nah, kalau ini kapal apa nih, Mas? Ini kapal yang namanya Mufiani Laut yang dulu digunakan oleh juru penerangan untuk ke daerah-daerah untuk memberikan informasi. Oke. Dan juga di sini ada kegiatan-kegiatan penerangan dalam memberikan informasi. Oke, sejarah zaman dulu banget ya. Iya, zaman dulu banget. Nah, ini kayaknya nih ya yang buat nonton layar tancapnya ya. Iya, bener banget. Ini Wah. adalah proyektor yang dulu- Proyektor Iya. zaman dulu banget Zaman nih. dulu banget, Kalau yang sekarang kan mini proyektor paling udah ya, kecil gampang. banget lah ya. Iya, jadi Wah. biasanya pakai pita film. Pakai untuk pita menonton. film? Jadi bukan pakai flash disk lagi. nggak dicolok cahayanya lagi. keluar dari mana nih, Mas? Dari kamera, dari depan sini. Dari depan sini. Wah, Iya. keren banget ya Explorer. Buat yang belum pernah tahu proyektor zaman dulu kayak apa, langsung datang aja ke Museum Penerangan dan dapetin semua sejarahnya ada di sini. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Oke, disiarkan langsung dari Gelora Bung Karno Asian Games 1962. Mas, kenapa? ini hanya miniatur aja, Mas. Oke, Mas, oke. Kita lagi nih. Jadi teman-teman ini miniatur kan? Nah, Iya. soalnya gimana ya Explorer, kita kembali lagi di Explorer The Museum ini. Kalau misalkan ke Museum Penerangan tuh kayak bener-bener nyata semua miniatur-miniatur yang ada di sini dan kayak saya langsung pengen praktek gitu loh, Mas. pengen praktek ya, jadi Ini kan penyiar. Instagramable nih, gitu. Iya, Jadi bener keren banget. banget. Tapi sebenarnya ini apa nih, Mas? Nah, ini diorama ini Wah, saya seneng menunjukkan banget loh. tentang peliputan kegiatan Asian Games pada tahun 1962 yang menjadi cikal bakalnya lahirnya TVRI. Oh, ini cikal bakalnya lahir TVRI. Iya, TVRI. Wah, tuh coba. Kan kalau tadi aku bikin Instagramable gitu kan, jadi aku bisa posting. Barangkali saya bisa jadi sejarah nantinya ya. Tentunya buat Explorer yang mau tahu banyak sejarahnya ada di Museum Penerangan Museum ini Penerangan. semua. Oke. Ada apa lagi nih, Mas, yang bisa Nah, dilakukan di sini juga banyak diorama-diorama terkait peristiwa komunikasi dan informasi. Contohnya di sini melalui surat kabar Retno Dumilah, kita bangkitkan masyarakat menggunakan surat kabar dan tatap muka. Wah, ini Nah, surat kabarnya surat kabar. zaman dulu banget ya, Mas. Zaman ya? dulu banget. Wih, keren. Retno Dumilah Iya, namanya Retno ya. Dumilah. Ya, Oke. Retno Apa Dumilah. artinya Retno Dumilah ini? Itu salah satu nama dari istri dari pemimpin redaksinya yaitu Bapak Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oke. Istrinya adalah Retno Dumilah. Oke, jadi nama surat kabarnya adalah Retno Iya, Dumilah, Retno Dumilah. Explorer ya. Pengetahuan banget nih. Terus ada sepeda nih. Nah, ini masih menyatu dengan diorama ini. Masih menyatu dengan diorama surat Iya, kabar ini ya. Surat kabar ini. Oke. Dan juga karena dulu
sepeda juga digunakan oleh masyarakat untuk ke daerah-daerah untuk memberikan informasi sebagai alat kendaraannya. Kendaraannya. Wah, aduh Mas, saya takut Mas. Aduh, ada yang... Jangan takut Mas, ini hanya diorama. Astaga. Hanya diorama. Aduh, Explorer di sini benar-benar nyata banget semua diorama yang ada. Sampai saya kira ada tentara mau nembak saya, Mas. Iya, itu bukan tentara. Jadi itu adalah Oh, bukan tentara ya? Para PKI yang menyerang kantor berita RRI. Wah, saya sampai takut loh dikira saya mau ditembak nih, Mas. Keren banget nih Explorer kalau ke museum penerangan semuanya kayak nyata. Jadi bener-bener ini spot jantung beneran nih saya nih, padahal cuma ngeliput tapi gila dapet soulnya banget ya kalau ke museum penerangan. Kalau ini apa nih Mas? Nah, ini kita akan berlanjut ke diorama bahwa penerangan atau pemberian informasi itu pada saat itu menunjang Hari Keberhasilan Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia? Iya. Oke. Bisa ada Bapak Presiden kita, Bapak. Oh Presiden iya, Soeharto. betul sekali. Ada beliau dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat Iya, Indonesia tokoh-tokoh yang tentunya masyarakat Indonesia. Berperan penting dalam sejarah pangan Indonesia juga nih Explorer. Jadi banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di sini selain hanya foto-foto dan juga bisa kita buat video-video Instagram, sosial Iya. media tentunya. Keren banget. Kalau ke sebelah sana ada apa nih Mas? Nah kalau yang di atas ini apa Mas? Seperti bola dunia dan juga ada gambar-gambar juga nih. Ya, memang di atas gedung Museum Penerangan terdapat relief mengenai bola dunia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dikelilingi dengan proses komunikasi masyarakat Indonesia. Nah, jadi persatuan itu Explorer bisa disatukan dengan komunikasi ya. Iya, nah, benar tapi banget. zaman sekarang nih, kadang kan sosial media itu juga bahkan bisa bukan hanya pemersatu ya, malah kadang-kadang nih bisa menjadi pemicu masalah. Nah, gimana nih Mas kalau dari Museum Penerangan sendiri ada nggak pesan-pesannya? Ya, pesan Museum Penerangan terhadap masyarakat luas di sana, bijaklah bersosial media, saring sebelum sharing. Sharing, Saring sebelum sebelum sharing. sharing. Tuh ya, jadi buat para masyarakat Indonesia tentunya bijaklah menggunakan sosial media, saring sebelum sharing. Karena satu sentuhan aja itu berita langsung kemana-mana ya Iya, Mas bener ya. banget. Oke, luar biasa Mas. Terima kasih banyak nih Mas Dian Terima karena udah kasih. ngajak Jeffrey jalan-jalan dan explore museum penerangan ini dan Iya. benar-benar mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan tentunya explore di rumah juga seneng banget dan pasti pengen banget langsung datang ke museum penerangan. Iya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih sudah berkunjung Terima ke kasih. Museum Penerangan. Salam museum di hatiku. Salam museum di hatiku. Baik Explorer, kita sudah dari penghujung acara, tentunya kita udah keliling-keliling nih di Museum Penerangan. Kita udah lakukan banyak aktivitas, kita udah tahu sejarah Museum Penerangan dan juga melihat semua koleksi di Museum Penerangan ini. Dan tentunya indah banget. Jadi buat kalian para broadcaster atau newscaster yang penasaran tentang sejarah media yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk mampir ke Museum Penerangan. Dan tentunya saksikan Explorer the Museum di episode selanjutnya yang tentunya dengan museum yang pastinya tidak kalah menarik. Saya Jeffrey Singgol, sampai jumpa.